Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Eh, Kami dari kelompok 6. Izinkan kami untuk melakukan presentasi singkat tentang konsep aliran hukum kritis yang kaitannya dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja tentang kajian filsafat hukum. Dengan saya sendiri Melani Kase, kemudian ada partner saya Patricio Marianus Raga, dan kemudian ada Hendrikus Adam bin Sasi, lalu ada Maldini Nasution, kemudian ada Saudara Herlangga. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Patricio untuk segera memaparkan materi. Saya Patricio Marianus Raga ingin membahas presentasi untuk tugas filsafat hukum. Saya mau membahas bagian pembahasan penting untuk diketahui dan dipahami bersama bahwa setiap aliran atau pemikiran hukum yang lahir tidak dapat lepas atau terpisah dengan pemikiran hukum sebelumnya. Demikian halnya dengan pemikiran hukum kritis yang keberadaannya tidak lepas dari keberadaan pemikiran hukum yang lain, yang hasil pemikirannya seringkali terjadi perbedaan walaupun sisi persamaan juga ditemukan. Perbedaan pemikiran hukum juga tak lepas dengan perbedaan pemikiran filsafat hukum yang kerap kali ditemukan ketegangan yang diakibatkan karena berseberangan sebuah pemikiran berhubungan terhadap adanya perbedaan paradigma tersebut. Pendekatan historis komparatif dianggap mampu menjadi penghubung dalam menemukan titik temu dari akar lahirnya gerakan hukum kritis. Dalam kajian sejarah, aliran positif menjadi titik awal dari lahirnya pemikiran kritis. Sebab dalam sistem hukum modern secara umum berakibat pada pemikiran kritis hukum terhadap mazhab positif hukum yang secara umum berkembang dalam sistem hukum modern. Untuk poin-poinnya menurut Sukmento dan dari Herman Cespedes bahwa tipologi gerakan kritis tersebut adalah subjektif, idealis, misionaris, developmental, dengan pendekatan subjektif idealis yang berdasar pada konsep misionaris. Konsep pertama, satu, konsep ideologi dan prinsip merupakan tolak ukur tentang kebenaran dalam positif hukum kritis. Maksudnya, sesuatu dikatakan benar bila tidak bertentangan dengan ketiga hal di atas, yaitu konsep ideologi dan prinsip. Dua, nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat komunal dilibatkan misalnya ideologi. Yang ketiga, memadukan antara sifat harmonisme dengan kepentingan ekstra legal dalam penyusunan suatu hukum atau aturan. Yang keempat, membangun kesadaran dengan konsep developmental yang berorientasi pada suatu perubahan yang lebih baik. Yang kelima, cara berpikir hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta atau disebut dengan transcendent dengan pertimbangan practical experience. Yang keenam, menciptakan pengaruh dengan cara merekayasa bentuk kehidupan di tengah masyarakat agar selaras dengan ide dan prinsip terfokus. Pola pikir di atas yang diungkapkan oleh Samekto berpedoman pada tesis di bawah ini. Satu, menolak terhadap paham liberalisme. Munculnya paham liberalisme berawal dari filsafat politik yang disadarkan terhadap teori kontrak sosial Hobbes dan John Locke. Dalam pandangan teori di atas diyakini bahwa kelompok masyarakat berangkat dari
pro- perorangan dengan membawa nilai-nilai yang sifatnya subjektif. Terima kasih. Sekian dari saya untuk membaca presentasi kelompok kami. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Hendrikus Adam Binsasi. Baik, saya Hendrikus Adam Binsasi akan melanjutkan materi pola pikir oleh Semekto berpedoman pada poin yang kedua, yaitu penekanan pada kontradiksi fundamental, di mana kontradiksi di bidang teori liberal dengan menyebut individu wajib dibebaskan guna memenuhi dan mencapai kepentingannya. Di sisi lain, upaya pemenuhan capaian kepentingan akan berpotensi mengorbankan individu lain dalam mencapai kepentingan hidupnya. Poin 3, pengesampingan dan delegitimasi. Pandangan kritikal legal studies paham liberalisme seharusnya ditiadakan, sebab pada kenyataannya dapat menjadi suatu sistem yang dipraktikkan guna memperkuat relasi kepentingan perekonomian saja. Institusi sosial yang dibuat dan dibangun dengan rekayasa yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan, namun kenyataannya justru memberi pengakuan hukum, misalnya mengkondisikan sesuatu agar seolah-olah nampak alamiah. Poin 4, penolakan terhadap formalisme, yaitu suatu gerakan pikir yang meyakini hukum sebagai sistem yang bekerja dengan cara deduktif. Penegak hukum dapat mengidentifikasi prinsip dan prosedur berhukum yang relevan untuk kemudian diterapkan pada satu kasus konkret secara deduktif dengan tanpa menimbang faktor-faktor di luar hukum, misalnya sosial, ekonomi, atau nilai yang hidup di masyarakat. Menurut Unger, pengertian formalisme di atas masuk dalam kategori pengertian yang bersifat konvensional. Penafsiran objektif dalam fenomena hukum tidak ada, atau no objective translation of legal phenomena, sebab dalam proses pembentukan hukum dan pada praktiknya pasti ada interpretasi politik subjektif. Sebab itulah dalam setiap dikeluarkannya keputusan hukum yang sifatnya formalistik harus ditolak. Poin 5, penolakan terhadap positivisme. Dalam konsep critical legal studies, sejatinya menerima dengan menggunakan anti-positif sebagai suatu pendekatan yang bersumber dari Frankfurt School. Namun critical legal studies menolak sebuah kenyataan tentang disiplin ilmu empiris dapat digunakan dalam ilmu hukum. Aliran ilmu atau hukum dalam objek yang dikaji adalah fenomena alam yang dapat dilakukan kontrol serta digeneralisir sehingga kondisi yang akan datang bisa diramalkan. Dalam paham positivisme, realitas dikonsep menjadi realita yang bisa diamati. Namun praktik reduksionisme sukar diterapkan dalam disiplin ilmu sosial sebab tidak terdapat teori sosial yang sifatnya universal. Pada prinsipnya ilmu sosial tidak bebas nilai. Poin 6, penolakan terhadap rasionalitas. Dalam hukum wacana pemisahan hukum dari kekuatan sosial, misalnya ekonomi, politik, dan nilai yang hidup di masyarakat merupakan suatu yang sifatnya rasional, sebab doktrin serta pengembangan ilmu hukum dibangun dengan fondasi yang sifatnya juga rasional. Paradigma semacam ini menurut ketika legal studies hanya sebuah mitos belaka karena keterlibatan dan keberpihakan kekuatan sosial tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum. Poin yang terakhir,
kelompok yang tujuh mempusatkan kesatuan antara hukum dan politik. Menurut Critical Legal Studies, hukum adalah ekspresi dari politik. Hukum pula merupakan jelmaan atas kehendak dari kekuatan dan pengaruh politik. Hal ini terbukti oleh pandangan Mahfud MD. Dalam melakukan kajian terhadap pengaruh politik atas hukum, Mahfud berkesimpulan bahwa politik nilai lebih atas hukum dan bukan sebaliknya. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Maldini Nasution. Melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran realisme hukum menuju gerakan studi hukum kritis. Teman-teman, pada akhir abad ke-18, mazhab positivisme gencar dipopulerkan dalam dunia hukum. Keilmuannya sendiri sangat diagungkan dikarenakan mampu menawarkan harapan yang cerah dalam kondisi kekacauan hukum dan ketidakpastian adanya hukum alam pada saat itu, yang pada umumnya sendiri dianut oleh masyarakat saat itu yang merupakan peninggalan dari leluhur mereka. Namun, pada awal abad ke-20, aliran positivisme diserang oleh aliran hukum lain, di antaranya realisme hukum. Karena paham positivisme dianggap mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dengan prinsip hukum yang dipraktikannya. Praktik hukumnya berjalan layaknya sebuah mesin, sehingga perkembangan fase selanjutnya, sebagian dari banyak orang beranggapan apa yang ditawarkan oleh paham realisme masih kurang memberikan nilai memuaskan atau masih umum. Oleh faktor itulah, sebagian dari masyarakat mencari alternatif lain dalam mempelajari dan mengkaji sebuah hukum. Dari hasil penelusuran dan pencarian tersebut, maka ditemukanlah pemikiran kritis dalam rangka mengkritisi atau mengomentari kondisi tersebut, yang selanjutnya dikenal dengan istilah CLS atau Critical Legal Studies. Critical Legal Studies sendiri berawal dari suatu pertemuan kecil di sebuah kota bernama Madison, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1977. Conference on Critical Legal Studies sendiri adalah sebuah nama atau topik besar dari adanya pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut hadirlah tokoh-tokoh yang melatar belakangi sebagai motor penggerak gerakan tersebut, yaitu M. Unger Richard Abel, Heller, Morton Horowitz, Rosenblatt, David Trubek, dan yang terakhir yaitu Duncan Kennedy. Berkumpulnya mereka adalah untuk menemukan alternatif baru, tidak hanya pada bidang ilmu hukum, tapi menyangkut juga soal politik hukum pada saat itu. Atau dalam cakupan umum pencarian terhadap masyarakat alternatif pada masa yang akan datang. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Herlangga Hermansyah. Pandangan aliran hukum kritis terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Critical Legal Studies dalam menganalisa hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan pada masa Orde Baru, sebab pada masa dan situasi di Orde Baru tersebut, kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik menguasai dalam pembentukan hukum kala itu. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan, kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit, yang disertai dengan diregulasi dan debirokratis kepentingan pembangunan ekonomi. Mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi juga mencurangi hak sipil dan politik rakyat. Sedangkan pada situasi pasca Orde Baru, kondisi politik sudah berubah dan perlahan menuju politik yang transparansi. Pengelolaan pemerintahan sudah mulai terlihat cukup baik dan teratur. Meski demikian, sasaran kritik gerakan atau Critical Legal Studies pada situasi saat ini tidak ditemukan. Critical Legal Studies masih tetap relevan untuk saat ini, terlebih dalam kaitannya dengan Omnibus Law. Undang-undang ini lahir dengan banyak menimbulkan gejolak dan penolakan keras dari masyarakat secara umum. Di samping karena dianggap
undang-undang ini lahir karena cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang P3. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut banyak terjadi diskriminasi terhadap para pekerja atau kaum buruh, dan secara umum Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih memihak pada pemodal atau pengusaha, yang notabene-nya mereka lebih beruntung daripada para pekerja atau buruh. Meski di samping diskriminasi tersebut, buruh jika ditelaah dan dikaji lebih mendalam dengan berpatokan pada Undang-Undang P3, ternyata ditemukan fakta bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut cacat formil karena dibuat dan disahkan tidak mematuhi ketentuan undang-undang yang mengatur secara lengkap. Undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karenanya kritik keras terus disuarakan oleh masyarakat agar undang-undang tersebut dapat direvisi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Critical Legal Studies memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. Aliran ini mengkritik hukum yang nyatanya memihak pada kepentingan politik dan sekelompok orang yang sama sekali tidak netral. Kemudian, gerakan ini juga mengkritik hukum yang syarat dan dominan dengan ideologi tertentu yang dianggap menguntungkan dan merugikan masyarakat secara umum. Pandangan gerakan Critical Legal Studies terbukti benar dalam melihat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Seiring dengan keluarkannya putusan nomor 91/PU/2020 oleh Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dan menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja cacat formil dan prosedur, sehingga dalam pemutusan tersebut MK memerintahkan agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap undang-undang yang dimaksud. Adapun pertimbangan yang diambil oleh MK atas putusan di atas adalah: yang pertama, aturan Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk tidak berdasar pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, tidak terpenuhnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tidak ada partisipasi publik yang dilibatkan dan atau didengar. Dan yang keempat, terdapat perubahan yang dilakukan DPR bersama dengan pemerintah. Sekian, dan akan saya bacakan kesimpulannya, yaitu tentang kesimpulannya adalah Critical Legal Studies lahir di Amerika Serikat pada tahun 1977 yang digerakkan dan dimotori oleh kalangan intelektual dan dikembangkan oleh para praktisi hukum. Nah, pemicu lahirnya gerakan di atas adalah ketidakpastian hukum. Praktik hukum yang jauh dari teori pada dasarnya pada saat itu, serta ketidakmampuan hukum dalam merespon dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul pada dekade abad ke-18. Kerangka berpikir Critical Legal Studies adalah respon terhadap sebuah pemikiran hukum liberal positivistik yang pada saat itu mengalami kegagalan. Diketahui bersama bahwa di tradisi hukum liberal positivistik, kesimpulan dari suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum yang terjadi atau hendak diselesaikan. Critical Legal Studies juga secara tegas memberi kritik terhadap lahirnya Undang-Undang Omnibus Law yang secara formil cacat produser, serta substansi undang-undang tersebut juga tidak memihak kepada masyarakat kecil dan condong menguntungkan para pelaku usaha. Critical Legal Studies terbukti benar dengan dikuatkannya oleh lahirnya putusan MK nomor 91/PUU tahun 2020 yang menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja cacat formil dan harus dilakukan perbaikan selama kurun waktu 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 6. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.